Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Danul Ruslan, NIM saya yaitu 1031124 di K0248. Oke, di sini saya adalah mahasiswa dari Teknik Informatika kelas 12 IF07 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kami yaitu kelompok NI yang beranggotakan Raffi, Devoran Aras, dan saya sendiri. Laporan ini berisi tentang DPPL ya, judulnya dengan sistem laporan kerusakan kampus. Oke teman-teman, pernahkah kayak kita tuh berada di ruang kelas di kampus ya dengan fasilitas yang rusak seperti AC, tidak berfungsi, atau kayak bahkan lampu mati, atau kursi yang rusak ya, tetapi ya, kita tidak tahu harus komplain kemana, lapor kemana, ya atau mungkin laporan sudah disampaikan, tapi pihak kampus atau tidak ada kejelasan apakah laporan tersebut sudah diproses atau sudah masuk atau tidak ya. Oke. Eh, Permasalahan sesederhana ini ya sekecil ini seperti sering terjadi sepertinya di lingkungan kampus dan berdampak langsung pada kenyamanan tentunya ya kayak kita sebagai mahasiswa serta kelancaran kegiatan akademik. Dari permasalahan kayak sistem ini kayak maka dibuatlah NI ya dirancang sebagai solusi digital yang berpusat dan transparan ya. Oke, kita lihat isi laporannya. Kita scroll ke bawah dulu. Oh, ini ada daftar isi. Oke, pertama ada pendahuluan. Apa sih ya tujuannya kelompok kami itu membuat NI ini? Ya, terutama tujuan dari perancangan sistem ini adalah menyediakan sebuah platform ya terpusat. eh, ya mungkin kalian bisa terpacu untuk ya dapat digunakan oleh seluruh sivitas ya maupun kalian sebagai mahasiswa, sebagai dosen ya dan lain-lain untuk melaporkan dan memantau kerusakan fasilitas kampus. Oke. Ya di sini dokumen deskripsi perencanaan peraturan DPP ini disusun sebagai acuan dalam proses perencanaan peraturan sistem pelaporan kerusakan kampus ya atau Gunanya sekarang. Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan rancangan sistem yang terstruktur meliputi use case, perencanaan termuka, perencanaan kelas, serta hubungan antar komponen sistem. Dokumen DPP ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai pedoman implementasi sistem, analisis sistem sebagai referensi, dosen pembimbing penguji sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan sistem. Kayak manfaatnya ya pasti mempermudah proses pelaporan kerusakan fasilitas kampus, meningkatkan transparansi status penanganan laporan, eh, mempercepat koordinasi ya antara pelapor, admin, dengan teknisi. Oke, ya di sini ada lingkup masalahnya ya. Hmm, Mungkin latar belakang dari permasalahan ini ya yang sering dibicarakan. Saat ini proses pelaporan kerusakan fasilitas kampus masih belum terkelola secara opsional. Jadi banyak yang laporan disampaikan secara lisan, mungkin dari ke mahasiswa ke dosen, atau dari chat gitu ya. Nah, makanya saya berharap bisa untuk terdokumentasi dengan baik. Yaitu permasalahan utama yang dihadapi ya, antara lain adalah ada proses pelaporan kerusakan fasilitas kampus yang masih tidak terpusat. Ada sulitnya memantau status penanganan laporan kerusakan. Tidak adanya riwayat perbaikan yang terdokumentasi dengan baik. Oke. eh, Ya, manfaat utama dari perangkat lunak ini adalah meningkatkan efektivitas dari transparansi dalam penanganan kerusakan fasilitas kampus, serta mempercepat proses koordinasi antara pelapor dan pihak pengelola ini. Ya. Lalu ada user class atau role pengguna dalam perangkat ini, ada mahasiswa, dosen, staf, teknisi, administrator. Lanjut,
Sini ada definisi dan istilah, ada referensi. Oke, ini ada perancangan. Ya, kebutuhan perangkat lunak. Ya, realisasi use case nih, tabel. Satu baris use case diagram. Nah, kita bikin tabel, nama use case-nya login via SSO. Apa sih deskripsinya? Saya jelaskan pengguna, dosen, staf, mahasiswa, teknisi, dan admin melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan single sign-on atau yang disebut SSO. Nah, kampus sebelum mengakses fitur lainnya itu untuk fitur pertama ya login. Kedua, submit laporan kerusakan. Pengguna mengisi dan mengirim laporan kerusakan kualitas kampus ke dalam sistem untuk ditindaklanjuti. Tiga, unggah foto kerusakan dan lokasi. Pengguna mengunggah foto kerusakan beserta informasi lokasi sebagai pelengkap laporan kerusakan yang diajukan. Sudah terima notifikasi kerusakan. Jika teknisi dan admin menerima notifikasi ketika terhadap laporan kerusakan baru atau pembaruan status laporan. Kelima, ada melihat riwayat laporan. Pengguna dan admin dapat melihat daftar dan status riwayat laporan kerusakan yang pernah diajukan atau ditolak. Yang keenam, ada melihat riwayat perbaikan aset. Admin dapat melihat riwayat perbaikan aset kampus berdasarkan laporan kerusakan yang telah diproses. 7. Ada mengelola lapor kerusakan. Admin mengelola laporan kerusakan termasuk verifikasi laporan, penugasan teknisi, dan pembaruan status perbaikan. Oke, di sini ada use case 1 ya, login via SSO. Skenario-nya ya, gambaran. Um, yang pertama, precondition pengguna merupakan sivitas akademika kampus ya yang terdiri tadi dosen, staf, mahasiswa dan lain-lain. Pengguna memiliki akun SSO kampus yang masih aktif. Sistem terhubung dengan layanan SSO kampus. Yang kedua ada use case description. Pertama ada primary flow. Pengguna membuka aplikasi laporan kerusakan kampus. Sistem menampilkan halaman login. Pengguna memilih opsi login via SSO. Sistem memilih pengguna ke halaman autentikasi SSO kampus. Pengguna memasukkan username dan password SSO. Sistem SSO memverifikasi kredensial pengguna. Sistem mengambilkan status autentikasi ke aplikasi. Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem sesuai dengan perannya. Ya, kedua ada alternatif flow-nya. Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan soal dan pengguna diminta mengulangi login atau inputnya. Jika layanan tidak tersedia, sistem menampilkan notifikasi bahwa login tidak dapat dilakukan sementara. Yang ketiga ada post condition, pengguna berhasil login dan dapat mengakses fitur sistem sesuai hak aksesnya. Jika login gagal, pengguna tetap berada di halaman. Use kedua, mengelola laporan kerusakan. Ya, use case skenario-nya ya, gambaran dari ini mengelola laporan kerusakan, admin telah login. Use case deskripsinya primary flow, admin membuka menu kelola laporan kerusakan, memverifikasi laporan yang masuk, menetapkan teknisi, memperbarui status laporan, sistem menyimpan perubahan dan mengirim notifikasi. Alternatif flow-nya, jika laporan tidak valid, admin dapat menolak laporan. Dua, jika teknisi belum tersedia, laporan ditunda. Post condition-nya, status laporan kerusakan diperbarui sesuai proses penanganan. UI desain dan deskripsi objek mengelola laporan kerusakan. Bagian ini menjelaskan rancangan awal antarmuka ya, prototipe-nya yang digunakan untuk use case mengelola laporan kerusakan. Setiap antarmuka dijelaskan beserta spesifikasi detail dari objek UI yang terdapat dalam. Di sini ada deskripsi objek UI-nya, nama layar homepage, deskripsinya di homepage-nya ada admin untuk mengakses menu, pengelolaan laporan kerusakan dan informasi ringkasan sistem. Ada pack daftar laporan kerusakan, halaman yang menampilkan daftar laporan kerusakan yang masuk. Gambar detail laporan kerusakan, juga halaman untuk melihat detail laporan dan melakukan pengelolaan ke laporan. Di sini ada jenis label dan keterangannya juga.
Oke, karena di sini DPPL ya, berarti kita makanya sequence diagram. Ya, login via SSO. Nah, ini adalah contoh gambar dari sequence diagram. Pengguna dapat membuka aplikasi, lalu klik login via SSO, request login, terus autentikasi apakah valid akunnya atau tidak gitu kan. Nanti bakal kedetek autentikasi sukses. Terus create session, data usernya, session created, login sukses, tampilkan homepage di sini. Jika login gagal, maka akan kembali ke awal login. Dan di sini adalah use case ketiga, submit laporan kerusakan. Use case skenario submit laporan kerusakan ini yaitu pengguna sudah berhasil login ke sistem, pengguna memiliki hak akses sebagai dosen, staf, atau mahasiswa. Yang kedua ada use case description primary flow, pengguna memilih menu laporan kerusakan, sistem menampilkan formulir laporan kerusakan. Pengguna mengisi data kerusakan, jenis kerusakan, spesifikasi. Pengguna menekan tombol submit, sistem menyimpan laporan kerusakan ke dalam database, sistem mengirim notifikasi kepada admin dan teknisi. Ya, ada alternatif flow-nya juga. Jika data laporan belum lengkap, sistem melakukan kesalahan. Dari kegagalan data, sistem menampilkan notifikasi gagal. Post kondisinya, laporan kerusakan tersimpan di sistem dalam status menunggu penanganan. Admin dan teknisi menerima notifikasi laporan baru. Nah, di sini juga ada sequence diagramnya juga. Tadi submit laporan kerusakan. Nah, seperti ini contohnya. Saya sudah buatkan. Oke, dan di sini ada unggah foto kerusakan dan lokasi. Saya jelaskan aja use case utama sistem ya. Kayak terdapat beberapa use case utama kan dalam sistem ini, yaitu login via SSO, submit laporan kerusakan, tadi unggah foto, dan lokasi terima notifikasi, melihat riwayat laporan, melihat riwayat perbaikan aset, serta mengelola laporan kerusakan ya. Sebagai gambaran, alur sistem proses ini dimulai dari pengguna melakukan login menggunakan SSO kampus. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengirim laporan kerusakan dengan melengkapi deskripsi foto, lokasi kerusakannya. Ya, laporan tersebut kemudian diterima oleh admin untuk diverifikasi dan dikelola, termasuk penugasan teknisi serta pembaruan status laporan. Gitu. Nah, ini adalah use case-nya. Nah, ini yang sudah kita buat. Dan di sini ada diagram kelas keseluruhan. Bisa dilihat di sini ada dari view, entity, controller. Oke. Hmm, jadi kesimpulannya sebagai sistemnya ini dirancang untuk menjawab permasalahan pelaporan kerusakan fasilitas kampus yang mungkin selama ini belum bisa terkelola secara optimal ya. Dengan sistemnya ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi, serta mampu ya meningkatkan efektivitas penanganan fasilitas kampus. Sebagai mahasiswa kan kita maunya yang terbaik. Jadi demikian laporan yang saya buat dengan kelompok saya, anggotanya Raffi Devran Aras. Video pribadi ini saya mungkin cukup sampai di sini, menjelaskan tentang deskripsi rancangan perangkat lunak serta sistem laporan kerusakan kampus ini. Ya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.